Halo, assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Sudah lama banget ya saya nggak bikin video, dan ini video pertama saya setelah saya vakum, saya off beberapa bulan yang lalu. Terus sebelum saya ke video, saya mau review dulu. Alhamdulillah, saya kemarin beli dompet pintar. Ini harganya murah banget ya teman-teman, cuma 13.000, tapi kalau menurut saya sih kualitasnya lumayan juga. Kertasnya maksudnya plastiknya juga tebal, nggak gampang sobek sih. Kayaknya kalau menurut aku nggak gampang sobek, asal jangan ditarik-tarik aja. Buat teman-teman yang mau sama saya, insya Allah nanti linknya akan saya taruh di description box ya. Budgeting kali ini saya betul-betul mulai dari awal lagi setelah kemarin suami meninggal. Seluruh dana darurat dan dana-dana yang tersimpan itu memang dipakai untuk pengobatan beliau ya teman-teman. Jadi sekarang saya memulai lagi dari awal. Sebetulnya budgeting ini sudah saya mulai semenjak bulan kemarin, bulan Oktober kemarin. Cuman saya masih belum mood aja ya untuk bikin konten, makanya saya tulis aja di buku. Nah, ini budgeting di bulan Oktober kemarin. Ini sebetulnya sisa anggaran dari kemarin sih ya. Nah, sebelum ke November, saya mau evaluasi dulu apa ada sisa nih budget di bulan Oktober. Ternyata memang semuanya habis kecuali untuk pos beras. Alhamdulillah di pos beras itu saya masih sisa 50.000, karena alhamdulillah juga saya dapat bantuan ya teman-teman, dari DKM masjid. Uang sisa yang beras tadi saya masukkan ke posnya dana darurat ya teman-teman. Lalu semenjak bulan Oktober kemarin saya juga membuat challenge menabung, dimulai dari yang terkecil aja dulu ya teman-teman, dari nominal Rp2.000. Setelah suami nggak ada, saya tidak mempunyai pendapatan tetap lagi ya teman-teman, karena memang saya juga tidak bekerja. Tapi alhamdulillahnya rezeki itu selalu ada aja ya teman-teman, dan itu adalah bentuk dari pertolongannya Allah. Karena perhitungannya Allah dan perhitungannya manusia itu sangat berbeda. Jadi nggak perlu ada yang dikhawatirkan, ditakutkan, selama kita bisa bertawakal dan bertakwa sama Allah. Di bulan kemarin juga saya membuat variabel income. Itu fungsinya untuk mengetahui jumlah income yang saya dapat setiap bulannya. Lalu itu juga saya fungsikan untuk untuk bisa menghitung berapa jumlah sodako yang harus saya keluarkan. Next, bikin cover di bulan November. Jadi teman-teman, kalau biasanya itu saya gajian di tanggal 28 setiap bulannya, namun karena sekarang penghasilan saya tidak tetap, makanya saya hitung saja penghasilan saya itu saya budgetkan per tanggal 1. Jadi ya anggap aja gajian gitu. Cuman memang sih hasilnya tidak tetap gitu ya, tidak tetap seperti sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum memulai untuk berbisnis ke depannya, saya juga menginvestasikan uang-uang jaminan dari kantor gitu ya, jaminan kematian dan lain-lain. Saya investasikan melalui saham di perusahaan yang sudah saya percaya gitu. Fungsinya apa? Fungsinya itu tuh untuk menjamin anak-anak ke depannya. Meskipun sudah nggak ada papahnya, tapi saya ingin mereka tuh mendapatkan pendidikan yang layak sampai nanti perguruan tinggi. Jadi sebisa mungkin saya tuh persiapkan dari sekarang. Semuanya itu memang gak mudah ya teman-teman, tapi biar bagaimanapun saya harus selalu mencari celah untuk bersyukur. Karena dengan bersyukur, sejauh ini yang saya rasakan adalah ketenangan, sejauh ini yang saya dapatkan adalah kebahagiaan gitu ya. Tidak merasa hati itu merasa nerusulo, tidak ada rasa beban berat gitu. Allah itu baik, maha baik kepada hambanya, memberikan cobaan yang berat seperti ini semata-mata bahwa saya tuh mampu ya teman-teman.
Di pos income, alhamdulillah saya mendapatkan pendapatan di bulan ini tuh sebanyak 3.650.000. Terus di sini saya tuliskan untuk kewajiban tetapnya, yaitu kewajiban listrik, BPJS, cicilan besar, cicilan kecil, kebutuhan anak-anak, modal usaha, tabungan amanah anak-anak, tabungan haji saya, tabungan haji almarhum papahnya, serta sodako yang sifatnya itu wajib di setiap bulan. Jadi kebutuhan anak-anak itu menjadi sebuah kewajiban ya teman-teman. Makanya saya diposkan di kewajiban tetap. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menuliskan nominalnya di sini untuk beberapa pos karena sifatnya privasi ya teman-teman. Dan total untuk pos kewajiban tetap semuanya itu ada 2.650.000. Oh ya teman-teman, saya lupa. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih, kalau budgeting yang saya buat ini adalah budgeting murni dari kacamata seorang ibu rumah tangga dengan 3 orang anak ya teman-teman. Jadi saya itu bukan seorang pakar atau apapun lah gitu, atau seorang profesional, sehingga mohon maaf apabila dalam budgeting ini memang tidak ada yang ada salah-salah pos atau apapun itu gitu ya, mohon dimaafkan. Oh ya, di pos kebutuhan anak-anak tadi itu kan saya tulis 300.000. Nah, uang 300.000 itu saya poskan untuk kebutuhan yang sifatnya esensial ya teman-teman. Jadi yang sifatnya mendesak. Kalau untuk uang jajan itu beda lagi ya. Uang jajan itu anak-anak alhamdulillah sudah mulai paham dan mereka bisa untuk pegang uangnya sendiri. Jadi alhamdulillahnya setelah papanya meninggal banyak banget orang-orang yang memberikan santunan kepada kita. Jadi sebagian dari santunan itu saya simpan di tabungan amanahnya anak-anak, dan sebagian lagi saya berikan kepada mereka secara berkala. Jadi saya minta mereka belajar mengaturnya sendiri ya teman-teman. Memang sih yang namanya anak-anak pasti masih ada miss-nya ya, cuman itu adalah bentuk usaha kita sebagai orang tua untuk mendidik anaknya menjadi seorang yang mandiri dan seseorang yang bisa lebih berhemat lagi. Dengan begitu mereka nantinya akan jauh lebih paham untuk menggunakan uang tersebut dengan bijak ya. Jadi mereka bisa lebih mendahulukan yang mana prioritas dan yang mana yang bukan prioritas. Lanjut, di kolom kebutuhan pokok saya membudgetkan hal-hal yang memang benar-benar pokok aja. Nggak banyak sih sebetulnya, karena budget yang tersisa itu hanya sekitar 1 juta dan itu saya harus benar-benar manfaatkan dengan baik ya. Di sini saya poskan untuk sodako harian, galon dan gas, terus belanja minggu pertama, minggu kedua, ketiga, serta keempat. Oh iya, kalau untuk pos beras saya nggak tulis untuk di bulan ini karena alhamdulillah stok beras untuk 1 bulan ke depan itu masih ada, jadi uangnya bisa saya alokasikan untuk pos yang lain. Belanja keringan, terus untuk bensin, untuk pegangan juga, sama untuk kuota. Kalau teman-teman lihat video saya yang ke belakang, itu tuh metode budgetingnya pasti beda-beda ya teman-teman, karena jujur saya itu belum menemukan metode yang nyaman untuk saya sendiri, makanya masih trial and error juga. Cuman sejauh ini metode budgeting yang saya pakai hari ini di 2 bulan terakhir tuh memang kerasanya enak aja. Tapi
saya juga ingin sih coba metode-metode lain seperti metode presentasi dan juga metode Kakeibo. Kalau ditanya budget 1 juta untuk 1 bulan itu cukup atau enggak, saya akan jawab insya Allah cukup. Jadi berapapun rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita tuh wajib bersyukur, karena dengan bersyukur Allah akan menambah. Serta sebetulnya yang jadi ukuran itu sebetulnya bukan dari nominalnya, tetapi dari barokahnya. Ketika kita sudah mensodakokan sebagian dari rezeki kita, maka Allah akan memberikan kebarokahan untuk rezeki kita sehingga kita akan dicukupkan. Nah, selanjutnya di sini saya buat template untuk variabel income. Jadi ini tuh memang penting banget untuk saya sekarang ini, karena sekarang ini pendapatan saya memang setiap bulannya tidak menentu ya. Kalau sebelumnya memang sudah ada fixed income, nah sekarang variabel income. Jadi saya harus menulis berapa jumlah pemasukan yang saya dapatkan setiap harinya atau setiap minggunya. Saya juga di situ menuliskan juga sumber pendapatannya dari mana aja, sehingga biasanya sih ini bisa jadi bahan evaluasi buat saya untuk menentukan pendapatan yang akan datang. Nah, ini dia sekarang waktunya cash stuffing. Cash stuffing ini adalah part dimana yang paling saya suka ya. Saya tuh suka masukin uang ke amplop. Entah kenapa rasanya tuh seneng banget kalau punya uang terus ditata rapi gini, jadinya lebih semangat aja gitu ya. Teman, sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video saya ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi, serta jangan lupa dukung channel saya supaya lebih berkembang dengan cara like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.